Sudah bersama narasumber kita dengan Bapak Ketut Kante selaku pengelola Camp Bengkale. Nah, saya dari mahasiswa Undiksa ingin bertanya-tanya sedikit terkait bagaimana perjalanan camp ini bisa berdiri dari awal hingga sekarang. Nah, yang pertama itu dari mana sih asal nama Camp Bengkale ini dan bagaimana awal berdirinya dari Camp Bengkale ini? Terima kasih, Dek. Kebetulan memang saya sendiri sebagai pengelola camp. Jadi awal cerita camp ini adalah diinisiasi oleh Plikmas Indonesia, yang salah satu anggota daripada anggota Plikmas itu adalah dosen dari Uniksa yang namanya sekarang Profesor Ide Bagus Mardani dari fisika ya. Kemudian beliau menginisiasi karena dia ingin memperdayakan dan bisu atau kolok, sehingga dipilihlah Bengkale. Dan mulai program Camp Bengkale ini adalah 2013 akhir November. Dari 2013. Ya. Nah, mengapa Camp Bengkale memilih melibatkan masyarakat Kolok sebagai pelaku dalam kegiatannya? Kenapa memilih orang Kolok? Itu pun saya selaku ketua kelompok paguyuban tidak tahu persis kenapa dari pihak Plikmas memilih desa Bengkale dan khususnya kepada orang Kolok. Begitu, karena inisiasinya tetap dari Plikmas Indonesia, dalam hal ini yang diwakili oleh Plikmas Bali yang namanya Plikmas Ngayah Bali. Berarti nggak ada alasan tertentu mengapa masyarakat Kolok dipilih dalam kegiatan camp ini, begitu ya Bapak? Sementara waktu itu saya sendiri kurang tahu persis, cuma setelah ceritanya agak lama bahwa beliau-beliau itu ingin memberdayakan orang disable, gitu ceritanya. Disable itu maksudnya baik yang cacat, apalagi orang tuli bisu, sampai bisa memberdayakan mereka, berarti program itu berhasil dengan baik, itu ceritanya. Lalu kan di sini menggunakan masyarakat tuli bisu atau Kolok sebagai anggota kegiatan penyelenggaraannya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu kegiatan apa yang bisa dilakukan di camp ini? Sementara kalau awal campnya kan 2013 yang di lokasinya di tempat Kolok Sandi namanya. Kemudian tidak tertutup semua orang tuli bisu saja, orang normal pun bisa, karena di Bengkale itu memakai sistem inklusif ya. Kemudian karena kebetulan orang tuli bisu itu lebih menarik mungkin bagi Plikmas, sehingga orang tuli bisu yang lebih banyak dilibatkan gitu. Biasanya kegiatannya pekerjaan apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang Kolok? Kalau yang orang Kolok, kemampuan yang bisa dikerjakan kan banyak, baik itu laki, perempuan. Kalau laki ada ke pertanian, ada peternakan, proyeknya dulu kan sudah jalan. Proyek sapi, proyek ayam, proyek babi. Kemudian pertanian, sedangkan ada beberapa pilihan lain, salah satunya menenun. Dan sampai saat ini, Astungkare alhamdulillah bahwa tenun itu berjalan dengan baik. Yang dilakukan oleh 4 orang tuli bisu perempuan. Siapa saja itu kalau boleh tahu? Yang namanya salah satu yang paling bagus, pinter, namanya Kolok Budowati. Kemudian Kolok Sukerti, Kolok Astari, Kolok Pindu. Sukerti dan Astari Pindu. Nah, kira-kira berapa jumlah orang Kolok yang tergabung dalam camp ini? Apakah Bapak tahu? Kalau yang tergabung di camp sebenarnya seluruh tuli bisu. Waktu itu kan ada 44 orang ya, tahun 2013. Kemudian ada yang meninggal, dan sampai saat ini ada 38 sesuai dengan catatan di kantor desa. Sekarang sudah berkurang di 38. Ya, sampai saat ini. Lalu bagaimana proses pelatihan atau pendampingan yang diberikan terhadap masyarakat Kolok agar mampu mengikuti alur camp ini sesuai dengan ditentukan? Berarti gimana caranya? Yang jelas kalau kita
memberdayakan seorang disable, terutama yang tuli bisu. Itu pendampingnya ya harus memahami bahasa isyarat. Kemudian saya selaku ketua paguyuban, kemudian paham benar dengan isyarat kita kolok, sehingga sangat mudahlah kita mengkomunikasikan apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini Pletmas, kemudian nyambung dengan orang yang tuli bisu. Itu yang penting, kita memakai bahasa isyarat sesuai yang namanya di Bengkale terkenalnya kan kata kolok. Kata kolok. Ya. Lalu apa manfaat program yang dilakukan bagi masyarakat kolok? Kalau manfaatnya luar biasa, terus terang aja. Dulunya beliau-beliau, katakanlah mereka-mereka yang perempuan khususnya, yang dulunya tidak bisa nenun, dia bisa menenun, ya. Kemudian termasuk membuat motif juga sudah diajarkan. Banyak para pemerhati ingin memberdayakan mereka. Sepanjang kita bisa mengkomunikasikan, otomatis akan nyambung. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah hobi mereka harus kita tahu. Sepanjang kita mengetahui hobinya apa, harus tanya, sehingga program itu akan berlanjut dengan baik. Pernah nggak ada kendala seperti kan masyarakat kolok itu merupakan masyarakat tuli bisu difabel. Nah kadang kan moodnya tuh tidak karuan. Pernah nggak berbentrokan gitu, moodnya nggak baik, terus disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Kalau gitu gimana cara menangani? Sebenarnya segala sesuatu permasalahan kan pasti ada ya, baik itu orang normal maupun apalagi orang tuli bisu. Nah, trik daripada untuk menjinakkan atau ngapulin istilahnya orang tuli bisu, ya kita jangan terlalu fish kita itu memunculkan jelek, artinya katakanlah agak nyurang dan sebagainya. Kita itu berusaha bagaimana kita itu tetap biar gembira, sehingga otomatis mereka akan lebih Mau menuruti. Itu aja caranya. Lalu yang terakhir nih, apa harapan Bapak sebagai pengelola camp ini untuk masa depan camp ke depannya? Kalau harapan yang sudah jelas, Astungkare alhamdulillah istilahnya kontinuitas daripada tenun tetap berjalan, lantas penjualan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dan syukur alhamdulillah juga penjualan juga cukup berjalan dengan baik pula, dengan lancar dan sebagainya. Mungkin banyak orang bule-bule ke sini yang tuli bisu, ya juga kunjungan ke sini dan juga dia membantulah seolah-olah mempromosikan daripada produk tuli bisu di Bengkale. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nah teman-teman, itu dia perjalanan singkat dari Camp Bengkale dari awal hingga akhir, bagaimana berdirinya, kontribusi desa koloknya, dan kita sudah memperoleh banyak informasi melalui wawancara narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama, terima kasih.